wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Waili, MPM 230526, Prodi Administrasi Publik, MK Komunikasi Politik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pendekatan pemasaran politik dalam pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi dalam pemerintahan negara modern. Menurut J. Kristiadi, pemilihan umum memiliki makna yang esensial sebagai institusi untuk melakukan perubahan kekuasaan secara damai dan beradab. Dalam sistem politik demokratis, pemilihan umum berfungsi sebagai prosedur pergantian kekuasaan, mekanisme pemilihan pemimpin, resolusi konflik secara damai, dan saluran akses masyarakat ke dalam lingkaran kekuasaan. Partai politik berperan penting dalam mengorganisir aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam sistem politik. Pendekatan pemasaran politik di Indonesia mulai dikenal pada pemilihan umum di era reformasi. Pendekatan ini semakin diakui seiring dengan keberhasilan partai-partai baru yang menerapkan strategi pemasaran dalam kampanye, sehingga berhasil meraih jumlah kursi yang signifikan di lembaga perwakilan. Meskipun pendekatan tidak menjamin kemenangan, ia memberikan pemahaman bahwa politik dapat dipasarkan layak produk komersial. Salah satu aspek penting dalam pendekatan ini adalah pemahaman terhadap pemilihan melalui segmentasi, di mana pemilihan dikelompokkan ke dalam segmen-segmen tertentu yang dianggap homogen, sehingga program-program yang efektif dapat disusun untuk masing-masing kelompok. Dalam praktiknya, pemasaran politik melibatkan berbagai elemen seperti riset pasar, pengembangan pesan, dan pemilihan salur komunikasi. Riset pasar dilakukan untuk mengidentifikasi isu-isu yang penting bagi pemilihan. Setelah itu, pesanan kampanye dirancang untuk menjawab isu-isu tersebut dalam disampaikan melalui berbagai saluran seperti media sosial, iklan, dan acara publikasi. Selain itu, interaksi langsung dengan pemilih juga menjadi bagian penting dari strategi ini, di mana kandidat dapat mendengarkan aspirasi dan kekhawatiran masyarakat secara langsung. Dalam penelitian, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi literatur mencakup sebagai sumber, termasuk buku, artikel, atau penelitian yang relevan dengan pemasaran politik. Penulis juga menganalisis berbagai variabel yang mempengaruhi keberhasilan kandidat dalam pemilihan umum seperti latar belakang sosial politik, aktivitas politik awal, dan motivasi. Selain itu, segmentasi pemilih dibahas berdasarkan gender, agama, atau budaya yang dianggap krusial dalam menyusun strategi kampanyenya. Pendekatan pemasaran politik memberikan alat yang berguna untuk merancang program-program kampanye yang efektif dan memahami karakteristik dan preferensi dari agen segmen-segmen pemilihan partai politik. Kandidat dapat menyusun tawaran sesuai dengan kebutuhan real pemilih. Dalam konteks Indonesia, isu-isu seperti gender, agama, dan budaya sangat penting untuk dipahami dalam merencanakan strategi program kampanye. Demikian, pendekatan pemasaran dapat meningkatkan partisipasi pemilihan dan legitimasi pemerintah yang terbentuk dari hasil pemilihan umum. Sekian video dari saya tentang pendekatan pemasaran politik dalam pemilihan umum. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.